Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Arsenal masih kejar Benjamin Sesko, meski ngebut datangkan Viktor Gyökeres. Arsenal sedang bergerak cepat untuk menuntaskan transfer Viktor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Tapi tunggu dulu, bukan berarti mereka langsung mencoret nama Benjamin Sesko dari daftar buruan utama mereka. Mengutip laporan media dari Portugal dan Swedia, The Gunners sedang mendekati striker tajam asal Swedia itu dengan tawaran yang cukup menggiurkan, sekitar 69 juta. Rinciannya 56 juta dibayar di muka, plus tambahan 13 juta sebagai bonus. Gyökeres sendiri memang jadi incaran utama Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, setelah tampil menggila musim lalu 54 gol dari 52 laga bareng Sporting. Luar biasa, bukan? Namun seperti yang diungkap Telegraph Sport, Arsenal belum 100% menutup pintu untuk Benjamin Sesko, striker muda berbakat milik RB Leipzig. Pemain asal Slovenia ini sebenarnya sudah lama masuk radar klub London tersebut. Terlebih lagi, Arsenal sebelumnya gagal mengamankannya pada bursa transfer musim panas lalu, dan juga gagal merekrut Ollie Watkins dari Aston Villa pada jendela transfer musim dingin. Jadi, pertanyaannya sekarang, haruskah Arsenal fokus ke satu nama atau terus mengejar dua striker sekaligus? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar siapa yang lebih cocok untuk The Gunners, Gyökeres atau Sesko. Masih alot. Sporting tolak tawaran Arsenal untuk Viktor Gyökeres, saga berlanjut episode menentukan. Upaya Arsenal untuk mendatangkan Viktor Gyökeres dari Sporting CP belum menemui titik terang. Klub asal Portugal itu dikabarkan belum menerima perincian akhir dari proposal yang diajukan The Gunners meski negosiasi terus berlanjut. Kabar tersebut disampaikan jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano yang menyebut bahwa telah terjadi kontak terbaru antara Arsenal dan Sporting pada Minggu malam waktu setempat. Dalam pembicaraan tersebut, Arsenal mencoba mempercepat proses dan menyepakati struktur pembayaran, tetapi permintaan Sporting belum bisa dipenuhi. Sporting dan presidennya Frederico Varandas masih belum menyetujui detail akhir dari proposal Arsenal, ungkap Romano dalam kanal YouTube-nya Senin waktu setempat (7+7+2025). Ini belum berarti kesepakatannya batal, tapi ini memang bagian dari proses negosiasi. Arsenal memulai dari angka 65 juta euro plus bonus. Sementara Sporting bersikeras pada angka 70 juta euro sebagai biaya tetap, dan total 76 juta euro termasuk tambahan. Kata jurnalis pakar transfer tersebut. Arsenal dikabarkan ingin menebus Gyökeres dengan paket senilai 56 juta pound sebagai biaya utama, ditambah sejumlah add-ons. Namun bagi Sporting, nominal tersebut masih di bawah valuasi mereka terhadap striker asal Swedia tersebut. Kendati belum ada titik temu soal harga, sejumlah laporan menyebut bahwa Viktor Gyökeres sudah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun bersama Arsenal. Gimana menurut kamu? Apakah Arsenal harus penuhi permintaan Sporting demi dapatkan Gyökeres? Atau sebaiknya mereka alihkan fokus ke target lain seperti Benjamin Sesko? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, yuk! 7 gelandang Arsenal dari Spanyol sebelum Martin Zubimendi. Arsenal akhirnya mengumumkan transfer Martin Zubimendi pada 6 Juli 2025. Pemain berusia 26 tahun tersebut dilaporkan ditebus dari Real Sociedad dengan harga sekitar 70 juta pound sterling dalam kurung 1,2 triliun rupiah. Zubimendi akan bertugas mengisi gelandang jangkar Arsenal yang baru saja ditinggal Thomas Partey dan Jorginho. Kedatangan Zubimendi membuat Arsenal kini memiliki 4 pemain Spanyol. Sepanjang sejarahnya hingga 2024/2025, klub yang terbentuk pada 1886 ini sudah diperkuat 16 penggawa asal negara juara Piala Dunia 2010 itu. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya berposisi gelandang seperti halnya Zubimendi. 1. Cesc Fabregas bermain 303 kali selama membela Arsenal. 2. Santi Cazorla tampil 180 kali bersama Arsenal. 3. Mikel Arteta mencatatkan 150 penampilan saat menjadi pemain Arsenal. 4. Dani Ceballos 77 kali membela Arsenal sebagai pemain pinjaman. 5. Mikel Merino sudah bermain 44 kali bersama Arsenal. 6. Fran Merida hanya mengemas 16 penampilan bersama Arsenal. 7. Denis Suarez cuma menorehkan 6 penampilan bersama Arsenal. Dengan sejarah yang cukup panjang soal gelandang Spanyol di Emirates, kini tinggal pertanyaannya, apakah Martin Zubimendi akan mengikuti jejak Fabregas dan Cazorla atau justru bernasib seperti Denis Suarez?
Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Siapa gelandang Spanyol favoritmu sepanjang masa di Arsenal? Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan. Arsenal sedang berburu striker kelas dunia dan Lautaro Martinez harus ada di urutan teratas daftar belanja mereka. Penyerang asal Argentina ini mencetak 27 gol dari 36 laga Serie A 2024/25, menghasilkan rasio impresif 0,75 gol per laga. Tak hanya mematikan di depan gawang, Lautaro juga menyumbang 5 assist dan menciptakan 68 peluang, membuktikan bahwa ia adalah striker komplit, klinis sekaligus kreatif. Kontribusinya tak berhenti di level klub. Bersama timnas Argentina, Lautaro telah mencatat 25 gol dari 56 penampilan dan menjadi top skor sementara Copa America 2024 dengan 4 gol dari 5 laga. Statistik ini mencerminkan konsistensi dan mental juara dua, kualitas penting yang dibutuhkan Arsenal untuk bersaing di Premier League dan Liga Champions. Dengan usia baru 27 tahun, Lautaro berada di puncak performa. Kombinasi teknik tinggi, visi tajam, dan naluri gol alami menjadikannya solusi ideal untuk mengatasi tumpulnya lini depan Arsenal musim lalu. Pertanyaannya sekarang, apakah Mikel Arteta cukup berani untuk membuat gebrakan besar ini? Manchester United kembali diisukan dekati gelandang Atalanta, Ederson. Manchester United lagi-lagi dikaitkan dengan transfer pemain baru, kali ini sosok yang jadi incaran adalah gelandang kreatif dari Atalanta, Ederson. Pemain asal Brasil ini sudah lama menjadi buruan setan merah, bahkan pengamat mencatat Man United mulai mengamati performanya sejak akhir tahun lalu. Musim lalu kreativitas di lini tengah MU jadi salah satu masalah utama, apalagi setelah Mason Mount sering mengalami cedera dan kepergian Christian Eriksen yang kontraknya habis. Ederson diyakini bisa jadi solusi ampuh untuk menghidupkan serangan setan merah. Di Atalanta, Ederson tampil sebanyak 37 pertandingan di semua kompetisi dengan kontribusi 4 gol dan 2 assist. Statistik dari Wolves Coret pun menilai dia unggul dalam kemampuan passing, tackling, konsentrasi, dan duel udara, atribut penting yang dibutuhkan MU. Tapi jangan kira Atalanta bakal melepas pemain andalannya dengan harga murah. Saat ini nilai pasar Ederson menurut Transfermarkt mencapai 50 juta euro. Apakah MU siap mengeluarkan dana besar demi gelandang berbakat ini? Menurut kamu, apakah Ederson bakal jadi tambahan ideal untuk lini tengah MU? Atau setan merah sebaiknya mencari opsi lain? Share opinimu di kolom komentar ya. Fluminense versus Chelsea, pusingnya jadi Enzo Maresca, pilih Joao Pedro atau Nicolas Jackson. Chelsea akan menghadapi laga krusial di babak semifinal Piala Dunia antar klub 2025 melawan wakil Brasil, Fluminense. Pertandingan Fluminense versus Chelsea yang digelar pada hari Rabu dalam kurung 9 Juli 2025 dini hari ini akan menjadi penentu langkah mereka menuju partai puncak. Namun jelang laga ini pelatih Chelsea Enzo Maresca justru dihadapkan pada sebuah dilema di lini depan. Absennya penyerang andalan Liam Delap akibat skorsing memaksanya untuk segera mencari solusi terbaik. Dua nama kini menjadi kandidat utama untuk mengisi kekosongan di pos penyerang tengah, yaitu rekrutan anyar Joao Pedro dan penyerang Nicolas Jackson. Keduanya sama-sama memiliki situasi dan karakteristik yang berbeda yang membuat Maresca harus berpikir keras. Sang pelatih pun telah buka suara mengenai kondisi kedua pemainnya tersebut dalam sesi konferensi pers pralaga. Mari kita simak lebih dalam pandangan Enzo Maresca dan siapa yang berpeluang besar untuk tampil sebagai starter di laga semifinal ini. Pilihan untuk posisi penyerang tengah kini mengerucut pada dua nama, rekrutan baru Joao Pedro yang baru bergabung pekan lalu dan Nicolas Jackson yang baru saja kembali dari masa skorsingnya sendiri. Maresca pun menegaskan bahwa timnya akan mencoba untuk beradaptasi dengan situasi sulit ini. Saya pikir setiap pertandingan kami mencoba untuk sedikit beradaptasi diri kami sendiri dalam hal mencari solusi, kata Maresca seperti yang dikutip oleh Football London. Menurut kamu siapa yang lebih pantas jadi starter di laga penting ini? Joao Pedro dengan energi baru atau Nicolas Jackson yang sudah lebih mengenal ritme tim? Yuk, tulis opini kamu di kolom komentar. Belum satu musim, Nico Gonzalez sudah minta pergi dari Man City. Nico Gonzalez dikabarkan tengah mencari jalan keluar dari Manchester City, meski gelandang asal Spanyol itu sejatinya baru merapat bersama The Citizen pada bursa musim dingin 2025 lalu. Nico Gonzalez diboyong oleh Manchester City dari FC Porto di bulan Januari kemarin.
The Citizen rela menggelontorkan dana hingga 60 juta euro demi membawanya ke kota Manchester. Ia diklaim merupakan pemain yang diinginkan langsung oleh manajer Man City, Pep Guardiola. Kehadiran Nico Gonzalez diproyeksikan untuk mengisi pos Rodri yang mengalami masalah cedera ligamen. Namun, karier Nico bersama The Citizens tampaknya belum berjalan mulus. Ia hanya tampil dalam 11 pertandingan Premier League dan lebih sering menghuni bangku cadangan. Di ajang Piala Dunia antar klub 2025, Nico Gonzalez hanya mencatatkan total 61 menit bermain, mengindikasikan bahwa ia mulai tersingkir dari skuad utama Man City sekarang. Ditambah lagi Rodri yang mulai pulih sehingga berpotensi semakin mengerus menit bermainnya di Man City. Apalagi City pun telah mendaratkan gelandang baru, yakni Tijani Reijnders dari AC Milan. Menurut kamu, apakah Nico layak diberi lebih banyak waktu atau sudah saatnya mencari klub baru demi kelanjutan kariernya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bukan salah ketik Liverpool pasang harga segini untuk klub peminat Luis Diaz. Liverpool dikabarkan siap membuka pintu keluar bagi Luis Diaz di tengah ketertarikan dari sejumlah klub elite Eropa, termasuk Barcelona dan Bayern Munchen. Kendati masih menjadi bagian penting dalam skuad asuhan pelatih Arne Slot, The Reds disebut bersedia melepas winger asal Kolombia itu jika ada tawaran yang sesuai. Menurut laporan dari media Jerman BILD, Liverpool mematok harga sebesar 82 juta euro dalam kurung sekitar 1,5 triliun rupiah untuk Diaz, angka yang cukup mencolok hingga disebut-sebut hampir seperti salah ketik. Namun itulah nominal yang dikabarkan akan membuka jalan bagi pemain berusia 28 tahun itu untuk hengkang dari Anfield. Dalam kampanye Premier League musim lalu yang berakhir dengan Liverpool merebut gelar juara, Diaz tampil dalam 36 pertandingan liga. Barcelona yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini depan sebenarnya tertarik memboyong Diaz, tetapi enggan memenuhi harga yang diminta Liverpool. Jika negosiasi buntu, Blaugrana dikabarkan siap mengalihkan perhatian mereka kepada Marcus Rashford dari Manchester United sebagai alternatif. Apakah harga Luis Diaz memang layak di angka 1,5 triliun rupiah? Atau Liverpool terlalu tinggi pasang nilai jual? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu tim tebus Diaz sekarang atau cari opsi lain aja?